Perkenalkan, nama saya Dede Purba, NIM 120150031 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Muslim Adi Putra dengan NIM 120150035 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Ezra Radab, NIM 120150045 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Hania Anggraini, NIM 120150093 dari Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama, NIM 120150034 dari Prodi Teknik Geologi. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar 1 TPB 46 Institut Teknologi Sumatera. Di video ini kami akan membahas tentang pemanfaatan hukum Bernoulli terhadap sebuah alat, yaitu air mancur Heron. Nah teman-teman, sebelum kita membahas dari alat air mancur Heron, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui mengenai hukum Bernoulli. Nah, apa sih hukum Bernoulli itu? Yuk kita bahas mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menjelaskan tentang besar kecilnya tekanan dari fluida yang bergerak seperti halnya udara dan akan berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan terjadinya penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya, hukum Bernoulli ini menyatakan hubungan antara kecepatan fluida, ketinggian, dan tekanan. And for your information, hukum Bernoulli ini ditemukan oleh seorang matematikawan dari Swiss pada tahun sekitar 1700-an oleh Daniel Bernoulli. Tentunya, dari hukum Bernoulli banyak sekali penerapan-penerapannya. Berikut merupakan penerapan-penerapan dari hukum Bernoulli. Yang pertama, ada penyemprot parfum. Yang kedua, ada cerobong asap. Yang ketiga, ada pesawat terbang. Dan yang keempat, ada prinsip dari air mancur. Air mancur Heron adalah sebuah alat hidrolik sederhana yang menghancurkan air tanpa memerlukan sumber listrik layaknya air mancur pada umumnya. Air mancur ini biasa disebut juga dengan air mancur yang terkenal dengan sebutan Heron's Fountain, yang diciptakan oleh seorang ahli matematika Yunani, yaitu Hero Yandeja Heron. Ide ini muncul ketika saat itu dia mempelajari mengenai tekanan uap dan udara, lalu dia menciptakan sebuah mainan yang menyemburkan air. Air mancur Heron erat kaitannya dengan tekanan dalam ilmu fisika, tekanan fluida pada saluran. Biasanya diterapkan menggunakan hukum Bernoulli, yaitu hukum yang mengatakan hubungan kecepatan dengan tekanannya. Air mancur Heron yang dapat beroperasi tanpa energi listrik. Hal ini menarik karena ingin tahu banyak orang untuk mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dengan pengetahuan yang ada mengenai hukum Bernoulli, kami mencoba untuk mengkaji cara kerja air mancur Heron ini. Hukum Bernoulli adalah hukum yang dalam mekanika yang menyatakan hubungan antara fluida ketinggian dan tekanan yang menggunakan konsep usaha dan energi. Hukum Bernoulli mempunyai prinsip menjelaskan bahwa adanya suatu peningkatan pada fluida yang akan menimbulkan suatu penurunan pada tekanan aliran fluida. Hukum Bernoulli mempunyai dua konsep, yaitu pada aliran termanfaatkan dan pada aliran tak termanfaatkan. Air mancur Heron menggunakan prinsip tak termanfaatkan. Aliran fluida tak termanfaatkan merupakan sebuah aliran fluida yang mempunyai ciri-ciri seperti tidak adanya suatu perubahan besarnya rapat massa dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh aliran tak termanfaatkan adalah air emulsi, berbagai minyak, dan lain-lain. Pada aliran tak termanfaatkan mempunyai rumus persamaan, yaitu P1 plus 1/2 rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus 1/2 rho V2 kuadrat plus rho GH2. Hukum Bernoulli mempunyai persamaan umum,
P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Di mana dapat kita ketahui bahwa dari persamaan umum ini merupakan penjumlahan dari tekanan ditambah dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan konstan, karena dengan kiri sama rumusnya. Dari persamaan tersebut dapat kita ketahui di mana P merupakan tekanan, satuannya Pascal. Di sini merupakan tekanan udara atau PATM. Ditambah rho itu merupakan massa jenis fluida. Massa jenis fluida ini satuannya kilogram per meter kubik. Dan V itu merupakan kecepatan dari fluidanya, satuannya meter per sekon. Dan G merupakan percepatan gravitasi bumi yang memiliki ketetapan 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan H merupakan ketinggian, satuannya meter. Di dalam persamaan ini terdapat H1 dan H2. Angka 1 dan 2 ini dapat kita amati dalam gambar. Angka 1 itu menunjukkan pada pipa yang berdiameter besar, dan angka 2 itu merupakan menunjukkan pada pipa yang berdiameter kecil. Armatur ini terdiri dari 3 bagian, yaitu wadah A yang di dalamnya terdapat selang yang menghancurkan air. Kemudian terdapat wadah B dan C yang sebagian terisi air. Bagian-bagiannya dihubungkan oleh 2 selang. Wadah A dihubungkan dengan bagian atas selang B dan dihubungkan dengan dasar wadah C melalui selang. Untuk pengujian, alat pertama-tama dituangkan air ke atas botol yang terletak paling atas, kemudian ditunggu hingga air memenuhi botol pada bagian tengah dan diamati apakah air dipancarkan melalui selang atas. Prinsip kerja air mancur heron ini, pada awalnya tekanan pada wadah B dan wadah C sama dengan tekanan atmosfer. Ketika wadah A diisi air mengalir ke wadah C yang berisi udara. Saat itulah terdapat tekanan tambahan pada wadah bagian C. Hal ini menyebabkan udara dengan jumlah tertentu pada wadah C dialirkan melalui selang ke wadah B, dan menyebabkan air pada wadah B akan dipancurkan melalui selang yang menghubungkan antara wadah A dengan wadah B. Pada saat air terdorong di wadah B, tekanan hidrostatis pada bagian atas wadah B masih sama dengan tekanan semula. Dengan begitu, tekanan air yang dipancurkan pada alat ini merupakan selisih antara tekanan pada wadah bagian C dan wadah bagian B. Prinsip Bernoulli diterapkan pada wadah A dan air yang dipancurkan. Energi potensial per satuan volume yang berada pada wadah bagian A adalah rho GH2 dan energi potensial saat air dipancurkan adalah rho GH1. Sedangkan energi kinetik pada wadah A adalah 0 dan energi kinetik pada air yang memancar adalah setengah rho V kuadrat. Dengan prinsip Bernoulli dapat dirumuskan delta P sama dengan P2 min P1 sama dengan rho GH2 dikurangi rho GH1 atau bisa juga rho G dikali H2 min H1. PATM ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan PATM ditambah rho GH2. Dari persamaan tersebut dapat diperoleh kecepatan air yang dipancurkan dapat memiliki rumus V sama dengan akar 2G dikali H2 min H1 atau V sama dengan akar 2 delta P per rho. Dari persamaan tersebut dapat ditinjau bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika tekanan fluida pada wadah B dan wadah C semakin besar. Semakin cepat pancuran air, semakin tinggi pancuran air tersebut dari ujung selang. Berikut akan ditampilkan video bagaimana air mancur heron dapat bekerja. Air mancur heron ini tentu saja memiliki keunikan dan kelemahannya. Keunikan yang dimiliki oleh alat ini adalah tidak memakai energi listrik
untuk mengoperasikannya sehingga lebih menghemat energi yang ada dan juga menghemat biaya. Adapun kelemahan dari alat ini adalah air yang dipancurkannya tidak terlalu tinggi pancurannya. Hal ini disebabkan oleh selang yang selalu berkelok dan kurang besarnya tekanan atau dorongan. Agar air mancur ini lebih tinggi, dalam pembuatannya perlu diperhatikan alat yang digunakan apakah bocor atau tidak. Demikian video penjelasan dari tugas RBL kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komen ya teman-teman. Terima kasih.